Baik, ini adalah gambaran replikasi POC ya. Jadi replikasi dari arah ujung 5 fosfat ke arah 3 fosfat ya. Di mana DNA orang tua ini utas DNA ya, double strand, kemudian diurai, dipisahkan gitu ya dari utas yang satu utas yang dua. Jadi utas satu juga dilakukan sintesis dengan DNA polimerase, utas yang kedua juga dilakukan sintesis mulai dari RNA polimerase dulu. Kemudian primer RNA ini akan di digest oleh DNA polimerase ya. Kemudian RNA primer tadi di replace ya, diganti dengan DNA ya, supaya tersintesis ya. Akhirnya membentuklah fragmen Okazaki. Nah, kemudian DNA ligase enzim ini berperan untuk menghubungkan tadi ya fragmen yang terputus tadi pada utas strand. Jadi replikasi POC itu menghasilkan dua utas, satu utas namanya itu utas apa ya ini, utas leading, dan satu lagi adalah utas lagging ya. Jadi pada utas leading ini terjadi sintesis DNA secara kontinu tanpa ada hambatan ya. Nah, kalau pada utas lagging ini sintesis DNA-nya diskontinu karena tadi ada terbentuknya fragmen Okazaki ya dari RNA polimerase ya, membentuk RNA primer, kemudian RNA primer itu di remove oleh DNA polimerase tentunya ya, didigest, diganti dengan DNA sehingga terbentuklah fragmen Okazaki ya. Kemudian digabung oleh enzim namanya DNA ligase yang utas yang terputus tadi supaya berlangsung lagi proses replikasinya. Jadi itu adalah gambaran dari replication fork ya. Oke, ini adalah gambaran dari bakteri ya, kromosom bakteri yang melakukan replikasi fork ya. Jadi replikasi fork dengan bidireksional ini ya. Mekanismenya sama ya. Jadi tadi karena ini bakteri ini kromosomnya sirkuler ya. Jadi kan tadi dengan bantuan DNA polimerase supaya tidak terjadi supercoil yang untuk meluruskan ya, meluruskan utasnya dahulu ya, utas DNA atau kromosom bakteri tersebut, dan di sini juga ada titik ori untuk memulai replikasi ya. Barulah terjadi replication fork ini ya, dari utas orang tua tadi kemudian menghasilkan utas keturunannya tentunya ya, dengan mekanisme replication fork yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada beberapa peranan enzim terjadi pada replikasi DNA, ekspresi gen yang diekspresikan dari orang tua ke anaknya, dan repair, perbaikan DNA ya. Oke, di sini ada enzim DNA girase itu pada kasus supercoil DNA ya, misalnya pada kromosomal bakteria tadi, atau juga pada kasus replication fork ini. Kemudian ada DNA ligase untuk menghubungkan tadi DNA yang terputus ya, utas DNA yang terputus ini pada kasus fragmen Okazaki tadi. Kemudian ada DNA polimerase, ini fungsinya untuk mensintesis DNA, untuk proofread, dan juga untuk DNA repair, untuk perbaikan DNA. Jadi proofread ini ternyata tidak terjadi pada artikel saja ya yang harus di proofread, juga ini terjadi pada DNA supaya tidak terjadi kesalahan baca ya, dari adenin menjadi apa kan gitu kan, harusnya adenin itu dengan timin, guanin dengan sitosin kan kayak gitu ya. Endonuklease untuk memotong DNA pada utas DNA di backbone DNA ya, itu atau untuk repair juga dan insersi tentunya ya. Ini beberapa fungsi enzim dan peranannya tentunya dalam replikasi, ekspresi, dan repair atau perbaikan. Ini adalah sintesis protein ya, ada transkripsi dan translasi. Kalau tadi adalah sintesis DNA ya, replikasi. Nah, transkripsi itu memproduksi 3 jenis RNA. Enzim yang dibutuhkan apa saja, kemudian juga promotor dan terminator. Promotor tempat mulainya transkripsi, terminator tempat berakhirnya transkripsi. Nanti akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian translisi itu memproduksi protein, kemudian ada sense codon dan non sense codon, dan tentunya ada antikodon serta stop codon tentunya ya.
Oke, next. Nah, ini adalah transkripsi ya. Jadi RNA polimerase ini yang berperan di sini. Terjadi di promotor ya, tertambat di promotor. Jadi RNA polimerase mengikat promotor tempat mulainya transkripsi. Nah, DNA unwind ini memulai ya untuk diproduksi ya. Kemudian RNA disintesis oleh basa komplementer yang bebas nukleosid dengan basa nukleotida ya, basa nukleotida pada utas DNA, pada template utas DNA. Kemudian situ sintesis bergerak sepanjang DNA, kemudian DNA ditranskripsi tentunya. Transkripsi akhirnya selesai sampai menuju terminator tempat berakhirnya transkripsi. RNA dan RNA polimerase ini dirilis, diproduksi, dan DNA helix direform, dibentuk kembali. Ya, ini. Jadi kalau ketemu terminator sudah, terminator ya stop codon ya. Misalnya di sini terminatornya adalah apa ini? AUG. Nah, itu adalah tempat berakhirnya transkripsi, akan berakhir transkripsi. Nah, transkripsi akan berakhir tidak pada waktunya itu juga terjadi. Itu ketika adanya mutasi. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah proses dari translasi ya. Jadi urutan nukleotida messenger RNA ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam urutan asam amino protein menggunakan 3 kata, yaitu kodon ya, bisa UG, ACC, GUA, GCA, yaitu adalah kodon ya. Translasi dimulai dengan kodon start, yaitu kodon AUG. Ini adalah kodon awal mula untuk translasi ya. Kalau ada AUG berarti translasi akan dimulai. Translasi diakhiri dengan stop codon UAA, UAG, dan UGA. Memerlukan berbagai macam aksesoris atau molekul dan 3 komponen penting. Yaitu contohnya di prokariot ya. Transkripsi dan translasi itu terjadi secara simultan atau poliribosom. Oke, next. Ini adalah tabel di mana ini adalah proses translasi pada sintesis protein ya. Jadi AUG itu start codon metionin. Nah, kemudian dia akan menghasilkan serin, alanin, triptofan, valin ya. Ini adalah jenis asam amino dan kemudian akan berhenti di stop codon. Itu seterusnya seperti itu ya. Ini adalah transkripsi dan translasi pada prokariot secara simultan ya. Ini adalah arah transkripsi dan di mana DNA ya ditranskripsi kemudian menjadi RNA kemudian ditranslasi menghasilkan asam amino atau protein tadi ya.